Mari, Dasima, kita menghibur diri. Mari aku ajak engkau nonton. Nonton apa, Bang? Nonton cerita Sohibul Hikayat yang berjudul Amir Hamzah. Abang Nona Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohibat, Cangcingnya Babe, peminat Sohibul Hikayat. Saya, Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi, akan berbicara perihal sisik melik Sohibul Hikayat. Jadi Sohibul Hikayat itu dari bahasa Arab yang artinya pelipur lara atau sesuatu hiburan yang disampaikan dalam bentuk cerita, dan cerita yang disampaikan itu berasal kadang-kadang dari cerita Timur Tengah atau Alfu Lailah wal Lailah, jadi cerita 1001 malam. Nah, apakah Sohibul Hikayat itu? Nah, Sohibul Hikayat itu adalah bagian dari sastra Betawi. Sastra Betawi mengenal dua bentuk. Ada bentuk sastra lisan, ada bentuk sastra tulisan. Nah, si Sohibul Hikayat ini adalah salah satu bagian penting dari sastra lisan Betawi. Disebut sastra lisan karena dia memang disampaikan melalui kata-kata. Bentuknya macam-macam. Kalau sekarang kita omongin tentang sastra lisan dalam bentuk Sohibul Hikayat, saya ingin memberikan misalnya ada jenis-jenis lain, ada jenis pantun, ada jenis syair, ada jenis gambang rancak, ada jenis teks-teks yang disampaikan dalam seni pertunjukan, lenongkah, topengkah, wayang kulit Betawi kah, tonil samrah kah, dan macam-macam. Sohibul Hikayat artinya dalam bahasa Arab itu artinya sahabat bercerita. Dalam pengertian lain dikatakan Sohibul Hikayat itu adalah pelipur lara, tukang cerita, tukang menghibur di kala malam hari, di saat-saat tertentu, saat-saat pesta perkawinan, saat-saat yang mengundang banyak orang. Kapankah Sohibul Hikayat ini muncul? Menurut catatan sejarah Sohibul Hikayat dan menurut tuturan-tuturan para praktisi Sohibul Hikayat, kesenian ini sebenarnya sudah muncul paling enggak pada abad 19. Wabil khusus pada pertengahan abad 19, yaitu tahun 1850-an. Nah, kita tahu saat itu memang ternyata sastra lisan yang sudah menjadi bentuknya dalam bentuk kesenian Sohibul Hikayat itu diperkuat lagi kemudian dengan sastra tulisan. Sastra tulisan ini saat itu ditulis oleh Muhammad Baqir. Dia itu menulis hampir 73 cerita hikayat. Nah, cerita hikayat itu kemudian ketika dia menulis cerita itu, dia menyewakan buku-buku yang dia tulis. Misalnya Hikayat Merpati Mas, Merpati Perak, Hikayat Nakhoda Asyik, Hikayat Maharaja Garbak Jagat, Hikayat Buah-buahan, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Anak Pengajian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi sastra lisan Sohibul Hikayat dalam bentuk sastra tulisan berbarengan lahirnya. Kenapa berbarengan lahirnya? Memang orang-orang penyampai hikayat itu di samping dia menyampaikan cerita-cerita yang memang sudah terkenal di dalam khasanah cerita Sohibul Hikayat seperti Hayatin Nupus, Sahrojat, Hikayat Ketiban Bulan, Nurul Laila Putri Jin. Juga mereka membacakan hikayat yang sudah ditulis oleh Muhammad Baqir. Nah, oleh karena itu masa munculnya Sohibul Hikayat itu kira-kira di pertengahan abad 19, tahun 1850-an.
Itu juga ditegaskan misalnya dalam cerita yang dalam cerita misalnya cerita Nyai Dasimah. Nah, itu salah satu informasi kita dapatkan di situ bahwa Nyai Dasimah diajak nonton. Apa tontonannya? Nah, Nyai Dasimah diajak nonton sama kekasihnya, sama lakinya, Bang Samiun. Itu mari Dasimah, kita menghibur diri. Mari aku ajak engkau nonton. Nonton apa, Bang? Nonton cerita Sohibul Hikayat yang berjudul Amir Hamzah. Nah, begitu. Nah, Sohibul Hikayat kemudian pada tahun 20-an memang diperkenalkan oleh yang disebut dengan Haji Ja'far. Haji Ja'far kemudian ditiru atau menurunkan kemampuannya kepada seniman Betawi yaitu Haji Jaid. Karena terkenalnya Haji Jaid ini, maka Sohibul Hikayat itu kadang-kadang disestempel oleh masyarakat sebagai ngejahit atau nonton jahit yuk, kalau kata orang-orang kampung begitu. Jadi padahal kesenian itu namanya Sohibul Hikayat. Seniman atau praktisi yang menyampaikan cerita Sohibul Hikayat itu waktu itu ada Bapak Jaid, Haji Jaid, maka orang-orang menghormati si seniman itu dengan memanggil, yuk kita nonton Jaid gitu. Padahal yang sebetulnya muncul pada malam itu adalah Sohibul Hikayat. Nah, kemudian ketika Pak Jaid meninggal, dia mewariskan Sohibul Hikayat kepada anaknya. Siapa itu? Yaitu Haji Muhammad Sofyan Jaid. Ahmad Sofyan Jaid atau Muhammad Sofyan Jaid. Nah, pada era Pak Ahmad Sofyan Jaid inilah kita kenal, banyak masyarakat mengenal Sohibul Hikayat dari siaran-siaran langsung dari stasiun radio swasta. Jadi banyak direkam saat itu, orang-orang mendengarkan pada bulan puasa, pada malam-malam tertentu, orang-orang di kampung ramai yang mempunyai radio mendengarkan cerita Sohibul Hikayat yang disampaikan oleh Haji Ahmad Sofyan Jaid. Memang akhirnya umur Ahmad Sofyan Jaid sudah cukup dan dia meninggal pada tahun 2007. Nah, memang sebelumnya Pak Ahmad Sofyan Jaid sering melakukan pelatihan-pelatihan atau workshop yang diminta oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sudin-sudin kebudayaan di 5 wilayah kota. Misalnya selatan, pusat, utara, timur, barat itu tempo pada tahun 80-an sampai 90-an sampai menjelang abad 21, beliau sering diminta melakukan workshop pelatihan Sohibul Hikayat. Saat itu memang bukan hanya Pak Ahmad Sofyan Jaid. Pak Ahmad Sofyan Jaid itu maestro yang menjadi narasumber pada kegiatan itu. Tetapi untuk membuka wawasan para peserta workshop, para peserta latihan adalah di situ misalnya almarhum seniman sastrawan kita SM Ardan, Firman Muntaku. Di situ dia diminta untuk menyampaikan materi-materi persastraan khususnya sastra Betawi. Nah, Sohibul Hikayat itu dalam pertunjukannya disampaikan oleh seniman Sohibul Hikayat. Jadi seniman Sohibul Hikayat itu muncul sendirian. Muncul sendirian itu dia menceritakan cerita-cerita yang dia bawakan dan dia membangun imajinasi penonton di kepala penonton. Jadi ahli atau seniman Sohibul Hikayat itu piawai memainkan imajinasi penonton. Jadi dia bercerita seolah-olah dia membentuk satu layar lebar yang ditonton oleh para pendengarnya. Jadi seolah-olah penonton itu menonton layar besar satu bioskop atau layar tancap, layar lebar itu yang seolah-olah padahal cerita misalnya Nurul Laila Putri Jin disampaikan oleh tukang Sohibul Hikayat oleh Bapak Ahmad Sofyan Jaid, tetapi sebetulnya di dalam benak, di dalam kepala yang mendengarkannya itu dia menyaksikan layar lebar.
bagaimana kecantikan putri, bagaimana kebuasan raja yang lalim, bagaimana para hulu balang yang menyampaikan kemampuannya di dalam main pukul, main pedang dan segala macam itu disampaikan secara lisan oleh Pak Ahmad Sofyan Jahid.